Teman-teman, kematian 6 anggota Laskar FPI memang masih menimbulkan teka-teki, terutama kalau kita bicara luka-luka yang terdapat pada jenazah korban penembakan. Keluarga korban penembakan juga sudah memberikan kesaksian mengenai kondisi jenazah korban penembakan di Komisi 3 DPR RI. Berikut kita dengarkan cuplikannya. Ayah saya cerita sambil berderai air matanya sambil, oh ini benar-benar luka tembak tuh di dada ada 3. Di punggung itu luka robek seperti diseret, sampai dikafankan pun darahnya masih mengucur. Saya melihat sendiri pas dimandikan, menyaksikan itu kayak disiksa di punggung sini nih, kayak geseng Pak. Terus mohon maaf, kemaluannya itu bekas diinjak dan pipisnya bengkak biru dan tangannya sini terkelupas. Dan juga tembakannya itu dari jarak dekat 4 lubang sini Pak, nembus ke belakang semua Pak. Nauzubillah summa nauzubillah. Dani, apa tanggapan Anda melihat rangkaian peristiwa yang terjadi sejak tanggal 7 Desember ini? Makasih Nak, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ini kejadian luar biasa ya. Saya ikut Pilkada DKI, saya ikut Pileg dan Pilpres ya. Bahkan kemarin demo Undang-Undang Cipta Kerja tidak satu orang pun yang meninggal. Ini 6 orang yang meninggal. Makanya saya sebut ini kejadian yang luar biasa, dan karena itu perlu semua pihak betul-betul bekerja keras membuka ini sejelas-jelasnya. Bukan cuma kita ingin mengetahui siapa yang salah, tapi yang utama di mana letak kesalahan. Jawaban terhadap pertanyaan di mana letak kesalahan membuat kita tidak jatuh ke lubang yang sama 2 atau 3 kali, karena presidennya luar biasa. Apresiasi Nana dan tim Narasi TV yang luar biasa. Tadi dengar yang nangis itu amat tadi dari adik ataupun dari orang tua, buat saya ini harus jadi pelajaran kita semua. Bersyukurnya Nana, DPR membuka diri. Kita tidak tutup-tutupi, semua dibuka. Saya juga apresiasi buat Kompolnas yang ikut mengawal, teman-teman kepolisian ya. Karena kalau ikut Undang-Undang nomor 2 2002 tentang kepolisian, tugas kepolisian itu mulia sekali Nak ya. Tugas pokok A, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. B, menegakkan hukum. Dan C, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara yang terjadi sekarang ini adalah 6 orang dengan faktanya tembakan-tembakan luar biasa. Tadi salah satu yang gelap buat saya Nak, itu kejadian asumsinya mereka merampas. Ya, tetapi ada yang menarik ya, IPW bilang, kalau sudah ada tembak-menembak, kenapa tidak diborgol gitu. Padahal ini jelas, kemudian dari ditangkap sampai ke rumah sakit Polri, apa yang terjadi? Oke, tapi khusus soal tidak diborgol kan polisi juga sudah menyampaikan penjelasan. Karena yang menangkap adalah tim surveillance yang memang tidak dibekali atau tidak membekali diri dengan membawa borgol. Jadi itu penjelasan polisi kenapa tidak diborgol ketika dimasukkan ke dalam mobil. Sehingga kemudian disebutkan lagi-lagi versi polisi, itu dicakar, dijambak, dicekek dari belakang polisinya sehingga kemudian dilakukan penembakan. Sekali lagi ini versi polisi. Monggo, makanya saya tetap apresiasi semua yang mau membuka diri. Apresiasi juga dengan kepolisian yang membuat rekonstruksi, bahkan Kapolda nanti membuat pernyataan. Buat saya semua harus dinyatakan, karena sekali ada yang berbohong, sekali ada yang menutupi, maka ada ketidakjelasan. Saya punya sedikit data perbedaan keterangan teman-teman kepolisian sebelum dan sesudah rekonstruksi sama teman-teman FPI. Ya. Nah, makanya buat saya sekarang ini buka aja semuanya. Dengan apa yang paling menonjol dari yang Anda kumpulkan itu? Ya terkait tadi. Soal yang borgol tadi? Kalau yang versinya polisi, ada yang bawa senjata. Versinya teman-teman, tidak ada bawa senjata. Nah itu harus jelas duduk perkaranya di mana. Nah karena apa? Negara kita negara hukum. Dan saya mendukung semua pihak. Komnas HAM harus didukung sepenuhnya. Walaupun waktunya sangat pendek, kami di komisi, teman-teman di Komisi 3, kami di DPR akan sangat betul-betul mengawasi tuntasnya. Sebenarnya 6 orang itu luar biasa.
Pileg Pilpres saja tidak ada yang tertembak satupun gitu loh. Ini ada 6 orang, makanya saya bilang. Oke, tapi kan ada kejadian luar rangkaiannya. biasa. Lagi-lagi karena ini versi polisi ada rangkaiannya. Polisi melakukan tindakan yang tadi katanya terukur dan tegas itu karena sebelumnya sudah ada tembakan peringatan, tapi kemudian dibalas, kemudian ada provokasi dan sebagainya. Bagaimana melihat peristiwa ini kalau kita gabungkan dari versi polisi dan kemudian juga versi FPI? Bukankah kemudian ada penjelasan kenapa polisi melakukan tindakan? Saya masih menunggu detail laporan dari Kompolnas. Karena terhadap rekonstruksi Kompolnas mengatakan ada Komnas HAM, Komnas HAM mengatakan ada versi lain. Mereka menemukan proyektilnya, mereka juga sudah bertemu dengan keluarga, mereka juga sudah memanggil Kapolda. Kita dukung sesegera mungkin transparansi, akuntabilitas proses ini sampai harus ada penegakan hukum. Karena supremacy of law, equality before the law, due process of law harus betul-betul tegak dalam kasus yang luar biasa ini.